Shalom Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali beribadah kepadanya. Mari dengan penuh rasa syukur kita datang kepadanya seperti seorang anak yang rindu berjumpa dengan Bapanya. Mari kita bersaat teduh bersama. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ibadah raya pagi hari ini kita buka dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, mari dengan penuh sukacita kita memberi hormat kepada Allah melalui pujian kita, terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus, bala tentara surga masyhurkan namanya, sembahkan mahkota mulia beri hormat, 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 berilah hormat kepadanya. Hai dengarlah semua makhluk, sujud dan berbakti, beri hormat padanya, berlutut dan muliakan Dia, beri hormat, hormat, berilah hormat kepadanya. Hormat mulia, kuasa hikmat bagi domba Allah yang mati buat kita. Pujilah Dia selamanya, beri hormat, 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 berilah hormat kepadanya. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita pagi hari ini, diambil dari Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ketiga, demikian firman-Nya. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Sebagai umat tebusan Allah, sepatutnya lah kita bersyukur karena Tuhan telah menebus kita bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah-Nya yang suci yang dicurahkan di Kalvari. Biarlah pujian ini mengingatkan kita bahwa Tuhan begitu mengasihi kita.
seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita nyanyikan sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan. Saya undang jemaat berdiri. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada
jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyanyikan lagu ini, kita menyadari bahwa kehidupan kita jauh dari apa yang Tuhan ingini. Tetapi Allah kita adalah Allah yang kasih dan adil. Dengan penuh cinta, Allah menanti kita untuk datang kepadanya. Mari dengan segala kerendahan hati, kita datang kepadanya mengaku dosa kita di hadapannya di dalam doa. Seperti pujian kami ya Bapa, kami memiliki kerinduan menjadi seperti yang Engkau ingini, meninggalkan cara hidup kami yang lama dan sia-sia. Namun kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang berdosa, yang hanya menuruti keinginan hati kami sendiri. Kami belum mampu hidup sesuai kehendak Tuhan. Dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami sering mendukakan hati Tuhan dan sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Mampukan kami terus menyadari betapa besar pengorbanan-Mu yang telah menebus hidup kami, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah-Mu yang suci yang tercurah di Kalvari itu. Tuhan, inilah hidup kami. Kami mau letakkan di atas mezbah-Mu. Bentuklah kami dan jadikan kami seperti apa yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang begitu mengasihi kami memohon pengampunan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang telah mengaku dengan tulus dosa kita di hadapan Tuhan, Allah yang penuh kasih itu memberikan anugerah bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16, biarlah firman Tuhan ini terus menguatkan kita di dalam kehidupan kita. Dan sebagai orang yang telah ditebus, biarlah hidup kita terus berjalan sesuai dengan petunjuk-Nya. Mari kita membaca petunjuk hidup baru bersama-sama. Kita mulai dari alamat firman Tuhan. 2, 3. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Puji pada Tuhan, kita adalah orang yang diberkati. Nyata firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari bersama kita juga membaca ayat emas kita sambil kita belajar untuk menghafalkannya. Kita mulai dari alamat firman Tuhan. 2, 3. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Tuhan begitu mengasihi kita, untuk itu kita pun harus setia kepadanya. Mari kita perbarui tekad kita melalui pujian Ku Mau Setia. Karena ku dipercaya, ku mau suci karena diampuni, ku mau tabah menanggung segala susah, ku
Ku mau cinta pada mereka yang susah. Ku mau memberi dengan rela hati, rendah hati, karena ku banyak celah. Ku mau pandang akan kasih Allah, selalu gemar menolong sesama. Ayat 3 saya undang jemaat berdiri. Ku mau kasih pada Tuhan dan manusia. Ku mau berserah raga jiwa harta, selalu syukur Yesus mati bagiku. Ku mau puji sebab besar rahmat-Nya. Ku mau puji sebab besar rahmat-Nya. Biarlah ini menjadi tekad kita bahwa aku mau setia, aku mau puji Dia selalu sebab besar rahmat-Nya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari dengan segenap hati kita bersama orang-orang percaya di seluruh dunia, kita memperbarui ikrar kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan, dan pagi ini dengan kasih Evangelis Hana akan memimpin kita. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita ke hadapan Tuhan. Saya akan memimpin, Bapak Ibu silakan mendukung di dalam hati masing-masing. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari sepanjang minggu ini boleh kami lewati dengan baik. Kami melewati berbagai pergumulan, berbagai kesulitan, tetapi kalau hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, kami boleh bertemu dengan Tuhan pada pagi hari ini, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini kami datang bersama-sama membawa setiap seru doa kami ya Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan setiap pengurus komisi yang saat ini melayani. Tuhan memberikan kepada mereka hikmat, memberikan kepada mereka kekuatan, sehingga setiap pelayanan yang ada boleh dikerjakan dengan baik. Tuhan juga yang terus memperbaharui semangat mereka di dalam melayani Tuhan. Tuhan terus juga yang terus memperbaharui motivasi mereka juga di dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan masa-masa kami mencari calon pengurus, kiranya Tuhan juga memberkati dan menolong supaya setiap anak-anak Tuhan yang akan Tuhan pilih untuk melayani di komisi masing-masing, kiranya mereka pun boleh bersedia untuk melayani bersama-sama dengan kami. Kami juga pada pagi hari ini menyerahkan ya Tuhan untuk setiap gereja-gereja GKT yang ada di Indonesia. Tuhan kiranya mari memberkati sehingga gereja-gereja ini boleh terus bertumbuh, berakar di dalam Tuhan. GKT baik itu yang ada di kota-kota besar sampai ke daerah-daerah terpencil. Tuhan menolong supaya GKT yang ada boleh terus berkembang, dan kami rindu kehadiran gereja ini juga boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini menyerahkan setiap kami sebagai masyarakat di Indonesia, kiranya Tuhan menolong kami supaya kami punya kesadaran untuk boleh menjaga lingkungan, boleh menjaga alam ciptaan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Sebagai orang percaya dimanapun kami berada, kiranya Tuhan menolong supaya kami memelihara alam ciptaan yang ada melalui sikap hidup kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan keamanan dan juga ketertiban yang ada di Indonesia. Tuhan memberkati setiap
tenaga keamanan yang saat ini menjaga dan juga mengelola bangsa ini. Kiranya Tuhan menolong mereka di dalam segala hal yang mereka kerjakan, sehingga bangsa ini boleh tetap aman, tetap terkendali di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa pada pagi hari ini menyerahkan Bapak Ibu masyarakat yang hidup di lingkungan gereja ini, tetangga muka belakang kiri kanan, kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya di tengah perbedaan-perbedaan yang ada, kami boleh tetap hidup berdampingan satu dengan yang lain dengan baik. Kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain dengan baik. Dan kami rindu kiranya keberadaan gereja ini di tempat ini boleh memberikan damai, boleh memberikan sukacita, boleh menjadi berkat bagi masyarakat sekitar. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya, amin. Terima kasih Evangelis Sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita tidaklah hanya secara fisik, tetapi kerohanian kita pun membutuhkan makanan. Dan pagi hari ini kita akan menikmati makanan rohani kita melalui firman Tuhan. Biarlah kita mempersiapkan diri dengan menyatakan, Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Silakan kaum wanita saja. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milikmu. Tuhan, inilah hidupku kaum pria. Di tengah kepadamu segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milik. Jadikan terangmu sama-sama. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kiranya Tuhan memakai kehidupan kami untuk menyatakan kemuliaan Tuhan sepanjang hidup kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan mari hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus mengurapi baik hamba yang akan menyampaikan maupun segenap Bapak Ibu yang akan mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini masih di masa reformasi, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Sola Fide. Jika minggu lalu Pak Yance membicarakan tentang sola gratia, maka pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yang lain, yaitu Sola Fide atau hanya oleh iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sola ini muncul pada abad ke-15 sampai abad ke-16. Pada saat itu di lingkungan gereja muncul berbagai ajaran-ajaran yang keliru. Ajaran-ajaran yang mengajarkan bahwa untuk memperoleh keselamatan tidak hanya kita percaya kepada Tuhan, tetapi muncul ajaran-ajaran bahwa supaya kamu diselamatkan, kamu selain percaya kepada Tuhan, kamu juga harus melakukan perbuatan baik, kamu harus membeli surat penghapusan dosa, kamu juga harus melakukan A, B, C, dan lain sebagainya supaya kamu layak untuk menerima keselamatan, supaya kamu layak untuk diterima oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ajaran ini muncul kemudian menggoyahkan hati banyak umat pada saat itu. Umat kemudian berlomba-lomba untuk membeli surat penghapusan dosa ketika mereka melakukan dosa. Tetapi setelah itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah banyaknya surat-surat penghapusan dosa yang mereka beli, mereka tetap tidak merasa kedamaian di dalam hati mereka. Karena mereka tidak bisa yakin sebanyak apa kita membeli surat itu, sebanyak apa kita berbuat baik, hingga pada akhirnya kita layak untuk diselamatkan. Jadi pengajaran ini kemudian menimbulkan berbagai kebingungan, menimbulkan ketakutan di dalam hati para umat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, timbul pengajaran ini kemudian mengganggu hati beberapa orang. Salah satunya adalah hati dari Martin Luther dan juga beberapa tokoh Alkitab lain, tokoh reformasi lainnya. Martin Luther ketika mendengar ajaran ini, dia menyadari bahwa ada yang keliru, ada yang tidak beres, ada yang salah dengan pengajaran ini. Dia kemudian di dalam pengajarannya, di dalam perenungan pribadinya tentang firman Tuhan, dia membaca satu bagian, yaitu Roma 1 ayat yang ke-7, yang mengatakan bahwa manusia itu hanya bisa dibenarkan oleh iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran ini kemudian mengubah pemikiran dari Martin Luther, mengubah kepercayaan dari Martin Luther juga, dan kemudian dengan keberanian yang luar biasa, Martin Luther dan juga rekan-rekannya yang lain kemudian melakukan satu gerakan yang sangat besar. Sehingga pada tahun 1517, Martin Luther kemudian menempelkan 95 dalil di pintu gerbang gereja di Zwingli, gereja di Wittenberg, dan kemudian 95 dalil ini berisi berbagai kebenaran-kebenaran yang menentang pengajaran yang keliru yang muncul di gereja pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selain sola fide, ada juga sola-sola yang lain. Ada sola scriptura yang kita renungkan di awal bulan, ada juga sola fide, sola gratia, solus Christus, dan juga yang terakhir adalah soli deo gloria. Sola-sola ini kemudian menjadi dasar bagi gereja-gereja. Di dalam perkembangan setelah itu terbentuk gereja Protestan, dan gereja-gereja Protestan ini kemudian bertumbuh di dalam doktrin-doktrin ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kalau kita melihat atau kita mengaku bahwa kita adalah gereja-gereja Protestan, harusnya kita bertumbuh dan berakar di dalam doktrin-doktrin yang benar. Harusnya setiap kita beriman dan juga berakar di dalam doktrin-doktrin yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya pengajaran-pengajaran yang berbicara tentang hal-hal moral, tetapi gereja yang mengaku bahwa gereja Protestan itu adalah gereja yang lahir dari doktrin-doktrin, maka kita hari ini pun gereja harus bertumbuh di dalam pengajaran-pengajaran yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini
Melalui tema ini juga kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita buka bersama-sama di dalam Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga, kita akan baca ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-31. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-31. Kita akan baca bergantian Bapak Ibu ayat yang ke-21, saya ayat yang ke-22 demikian hingga ayat yang ke-31. Dengan perikop manusia dibenarkan karena iman. Bapak Ibu ayat 21, 3, 4. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada manusia pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Saya akan bacakan ayat 28 sekali lagi. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini kita akan belajar 3 kebenaran tentang sola fide atau hanya oleh iman. Yang pertama kita belajar bersama-sama bahwa pembenaran adalah karya Allah dan bukan usaha manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang tadi kita baca yaitu Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-31 adalah surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Pada masa itu Rasul Paulus sedang dalam perjalanan melayani di kota Korintus, tetapi ketika mendengar bahwa di jemaat yang ada di Roma terjadi kesalahpahaman antar dua pihak, Rasul Paulus merasa perlu untuk menulis surat ini untuk mengingatkan mereka kembali. Jadi pada masa itu di dalam kehidupan jemaat di Roma ada dua golongan, ada dua kelompok. Yang pertama ada kelompok orang-orang Yahudi. Orang-orang yang berasal dari suku Yahudi yang kemudian percaya kepada Tuhan dan menjadi orang Kristen. Mereka adalah orang-orang yang sejak mereka lahir hidup di dalam Taurat. Mereka sangat-sangat taat terhadap hukum Taurat. Bahkan sangat-sangat ekstrem. Ketika kita melihat salah satu contoh, mereka menyalahkan Yesus ketika Yesus mengatakan, ketika Yesus dan juga para murid melakukan kegiatan ketika hari Sabat. Karena memang Bapak Ibu, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang sangat taat terhadap hukum Taurat. Bagi mereka, ketika hari Minggu itu adalah hari Sabat, saatnya beribadah. Tidak boleh ada aktivitas apapun itu, berkebun, atau aktivitas-aktivitas yang lain itu tidak boleh dilakukan. Mereka taat sampai se-ekstrim seperti itu. Selain itu Bapak Ibu, mereka juga adalah orang-orang yang sangat-sangat berpegang teguh terhadap aturan-aturan yang lain. Seperti harus bersunat, tidak boleh makan makanan yang telah dipersembahkan, dan juga mereka sangat-sangat taat terhadap tradisi dan juga ritual. Orang-orang Yahudi yang kehidupannya sangat taat terhadap Taurat, ini kemudian merasa bahwa kita ini kelompok yang sangat-sangat lebih baik,
Kita ini kelompok umat pilihan Allah, kita orang-orang Israel umat pilihan Allah, kita orang-orang Yahudi umat pilihan Allah, sehingga mereka merasa bahwa secara kerohanian mereka itu lebih baik, mereka itu lebih luar biasa. Di lain sisi Bapak Ibu, ada orang-orang non-Yahudi, ada orang-orang berasal dari kota lain, berasal dari negara lain, yang masuk ke kota Roma, kemudian bergabung di dalam gereja yang ada di Roma. Orang-orang non-Yahudi, ini orang-orang yang dahulunya tidak mengenal apa itu Taurat, orang-orang yang dahulunya tidak mengenal apa itu hukum Musa. Mereka dahulunya adalah orang-orang yang hidup di dalam penyembahan terhadap Baal, terhadap dewa, terhadap ilah-ilah lain. Sehingga ketika mereka masuk dalam gereja itu, mereka melihat orang-orang Yahudi yang begitu taatnya terhadap aturan, bahkan sampai begitu ekstrimnya. Mereka merasa bahwa orang-orang Yahudi ini terlalu legalistik, terlalu berpegang teguh terhadap aturan. Sedangkan orang-orang Yahudi ini merasa bahwa orang-orang non-Yahudi ini tidak paham tentang Taurat. Mereka ini tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi berpegang terhadap pendirian mereka masing-masing. Ini kemudian membuat kelompok di dalam gereja itu hampir terpecah karena perbedaan pendapat ini. Rasul Paulus kemudian mengirim surat ini untuk mengingatkan mereka bahwa antara orang Yahudi, antara non-Yahudi sama-sama adalah orang-orang berdosa. Orang-orang yang Yahudi yang merasa bahwa diri mereka paling baik, paling kudus, paling luar biasa, paling dekat dengan Allah, mereka pun adalah orang berdosa. Makanya Rasul Paulus katakan di dalam ayat yang ke-23, Roma 3 ayat 23. Rasul Paulus merasa penting untuk menekankan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Baik orang Yahudi, baik orang non-Yahudi, sama-sama sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Yahudi yang tadi merasa mereka begitu baik, merasa mereka begitu luar biasa, kemudian berpikir bahwa perbuatan baik mereka, ketaatan mereka terhadap Taurat, ketaatan mereka terhadap tradisi-tradisi, itu kemudian bisa menyelamatkan mereka. Mereka kemudian berpikir bahwa selain kita hidup, kita percaya kepada Tuhan, kita juga harus melakukan tradisi-tradisi, melakukan ritual-ritual supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Maka Rasul Paulus mengirim surat ini untuk mengingatkan mereka bahwa mereka dibenarkan di hadapan Tuhan. Itu bukan karena mereka taat terhadap Taurat, bukan karena mereka disunat, bukan karena mereka tidak memakan makanan-makanan yang bagi mereka itu halal, atau bukan juga karena mereka itu taat terhadap tradisi-tradisi. Tetapi Rasul Paulus mau mengingatkan mereka bahwa mereka itu dibenarkan di hadapan Tuhan. Itu karena Allah atau karena Kristus yang membenarkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, John Calvin di dalam salah satu tulisannya di dalam buku Institut, dia mengatakan bahwa kita dinyatakan benar di hadapan Allah bukan karena kita dinyatakan benar karena kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita, sehingga kita dipandang dan diterima oleh Allah sebagai orang benar di hadapannya. Sekali lagi, kita dinyatakan benar atau kita diselamatkan itu karena kebenaran Kristus itu diperhitungkan atau dengan kata lain ditimpakan kepada kita, sehingga kita yang tadinya dihitung sebagai orang bersalah itu kemudian dihitung sebagai orang benar, sehingga kita diselamatkan. John Calvin di dalam bukunya ini dia memberikan gambaran ilustrasi seperti ini. Dia memberikan satu gambaran kita sebagai orang-orang berdosa ketika di hadapan pengadilan Allah, kita adalah orang-orang berdosa yang seharusnya itu menerima hukuman dari Allah. Kita seharusnya diperhitungkan sebagai orang-orang berdosa yang harusnya mati. Tetapi di hadapan pengadilan Allah juga, kebenaran Kristus itu ditimpakan atau diperhitungkan kepada kita. Sehingga kita yang tadinya bersalah itu dihitung sebagai orang benar. Dan karena kita dihitung sebagai orang benar, kita kemudian diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di kalimat setelahnya, di dalam buku yang sama juga, dia memberikan satu kalimat bahwa dalam pertukaran ajaib ini, Kristus mengambil apa yang menjadi milik kita, yaitu dosa, dan memberikan kepada kita apa yang menjadi milik Dia, yaitu kebenaran.
Jadi semacam ada pertukaran, dosa kita itu ditimpakan kepada Allah dan kepada Kristus, dan kebenaran Kristus itu ditimpakan atau diperhitungkan kepada kita. Sehingga ketika kita dinyatakan benar di hadapan Allah kemudian diselamatkan, itu bukan karena kebenaran kita Bapak Ibu, tetapi karena kebenaran Kristus yang diperhitungkan atau yang ditimpakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam tradisi orang-orang Yahudi, di dalam perjanjian lama, bahkan sampai masuk ke awal-awal perjanjian baru, mereka masih menjalankan tradisi ini. Di mana ketika ada umat yang ingin dosanya diampuni, ada umat yang melakukan pelanggaran, kemudian dia ingin kesalahannya dihapuskan, yang biasanya dia lakukan, tradisi yang harus mereka lakukan atau aturan yang harus mereka lakukan adalah mereka membawa sembelihan, korban sembelihan, apapun itu. Mereka bawa ke hadapan imam, kemudian yang dilakukan oleh imam adalah menumpangkan tangan ke atas korban itu sebagai tanda bahwa dosa dari umat ini, contohnya saya datang kepada imam, saya bawa korban, kemudian saya sampaikan apa yang menjadi kesalahan saya kepada imam, kemudian imam akan menumpangkan tangan ke atas korban ini sebagai lambang atau tanda bahwa dosa saya ini ditimpakan kepada korban sembelihan pada saat itu. Sehingga domba atau hewan-hewan yang lainnya itu akan dikorbankan dan kemudian itu sebagai simbol bahwa kesalahan dari kita umat itu diampuni oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tradisi ini kemudian kita lihat ini sama seperti yang dilakukan oleh Allah. Kesalahan kita, kesalahan umat ditimpakan kepada hewan korban dan kemudian hewan korban itu disembelih dan itu sebagai lambang bahwa kita diselamatkan. Dan kemudian beberapa tahun setelah itu, masa ketika Yesus datang, Yesus mati di atas kayu salib, hal yang sama yang Yesus lakukan sebagai korban pengganti dosa-dosa kita. Jadi kesalahan kita ditimpakan kepada Kristus, Kristus mati di atas kayu salib dan kebenaran Kristus itu diperhitungkan kepada kita, ditimpakan kepada kita sehingga kita tidak dihukum. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu gambaran yang luar biasa, begitu bobroknya manusia ya, begitu hancurnya manusia sehingga pada zaman perjanjian lama sampai zaman perjanjian baru, hewan-hewan yang tidak bersalah itu harus menanggung kesalahannya manusia. Itu satu hal yang menggambarkan begitu buruknya manusia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang Allah lakukan bagi kita. Ketika kita pada hari ini hidup sebagai orang-orang yang yakin bahwa kita setelah mati akan hidup bersama-sama dengan Allah. Orang-orang yang yakin bahwa kita akan hidup di surga bersama-sama dengan Allah. Harusnya kita adalah orang-orang yang sangat-sangat bersyukur. Karena kita adalah orang-orang yang harusnya mati, tetapi karena Kristus memperhitungkan kebenarannya kepada kita sehingga kita dihitung sebagai orang-orang benar, hingga pada akhirnya kita diselamatkan. Jadi berbagai perbuatan baik yang kita lakukan hari ini Bapak Ibu, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, taat terhadap firman Tuhan, rajin beribadah, taat terhadap ritual A, B, C, ikut ibadah ini, itu dan lain sebagainya. Itu bukan supaya kita diselamatkan. Bapak Ibu, kiranya kita punya pemikiran yang sama ya. Jangan kita berpikir bahwa saya buat baik hari ini, saya baca Alkitab, saya taat terhadap kebenaran A, B, C dan lain sebagainya supaya saya diselamatkan. Itu pemikiran yang keliru Bapak Ibu. Hari ini kita belajar bersama-sama bahwa kita taat terhadap Taurat, kita taat terhadap Alkitab, kita berbuat baik ini itu dan lain sebagainya. Kita taat ibadah. Itu sebagai respon ucapan syukur karena Tuhan sudah membenarkan kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Sehingga kita berbuat baik hari ini sebagai respon bahwa kita itu bersyukur kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kita juga belajar bersama-sama bahwa iman itu adalah sarana untuk menerima keselamatan. Sola fide di dalam penjelasan-penjelasan yang ditulis oleh bapak-bapak reformasi, mereka juga mengajarkan satu poin ini bahwa iman adalah sarana untuk kita menerima keselamatan. Di dalam Roma 3 ayat 23, di dalam ayat yang tadi kita baca, mengatakan bahwa sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam status kita sebagai orang-orang berdosa, itu dikatakan bahwa kita tidak mampu untuk dengan kemampuan kita sendiri mengenal Allah.
dengan kemampuan kita sendiri mendekatkan diri kepada Allah. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Allah lah yang menarik kita untuk datang kepada Dia. Allah lah yang menarik kita untuk lebih dekat kepada Dia. Jadi bukan kita yang membawa diri kepada Allah, tetapi Allah yang menarik kita untuk lebih dekat kepada Dia. Nah Bapak Ibu, di dalam konteks ini, boleh slide setelahnya. Setelah kita jatuh di dalam dosa, hati kita sebagai manusia itu tertutup oleh dosa dan tidak mampu untuk melihat dan juga percaya kepada Allah. Maka Allah memberikan kepada setiap manusia iman, agar iman itu menolong kita untuk melihat dan percaya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam posisi kita sebagai orang-orang berdosa, kalau tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak akan mampu atau kita tidak akan tergerak untuk terima Injil yang kita dengar. Kita ketika mendengar, mungkin ada orang menginjili kita, setiap kita, saya pun bertobat karena diinjili oleh kakak rohani saya. Bapak Ibu, saya tidak tahu pengalaman bertobatnya seperti apa. Tetapi ketika kita bertobat, ketika kita memutuskan untuk percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, itu bisa terjadi karena Tuhan menempatkan iman di dalam hati kita. Kalau tidak ada iman di dalam hati kita, kita tidak akan pernah mau merespon kebenaran yang telah Tuhan beritakan kepada kita, baik itu melalui penginjilan atau melalui apapun itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bersama-sama bahwa ternyata saya merespon kebenaran yang daripada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, itu pun karena Tuhan yang mendorong saya untuk percaya kepada Tuhan. Jadi tidak ada sedikit pun usaha dari kita sebagai manusia untuk menyelamatkan diri kita, enggak ada sedikit pun Bapak Ibu. Kalau kita berbangga seperti ini, saya percaya kepada Tuhan, atau saya diselamatkan karena saya percaya kepada Tuhan, saya diselamatkan karena saya punya iman. Ya itu suatu hal yang baik, tetapi kita juga jangan lupa bahwa iman pun itu diberikan oleh Allah. Allah lah yang memampukan kita untuk percaya kepada Tuhan, Allah lah yang memampukan kita untuk menerima kebenaran yang diberitakan, yang kita dengar tentang Yesus Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran ini kemudian membuat Rasul Paulus di dalam suratnya juga mengatakan bahwa dia boleh setia untuk melayani, itu karena Tuhan yang mampukan dia untuk setia. Dia boleh semangat untuk melayani karena Tuhan yang mampukan dia untuk semangat untuk melayani. Di dalam surat Rasul Paulus, dia kemudian menyadari bahwa selama ini saya begitu setia melayani Tuhan, saya begitu taat melayani Tuhan. Itu pun karena Tuhan yang mampukan saya untuk taat. Jadi dia mengatakan tidak ada alasan bagi dia untuk sombong. Kalau saya sombong selama ini saya adalah orang yang taat beribadah. Kalau saya sombong selama ini saya adalah orang yang begitu taat melakukan kebenaran A, B, C dan lain sebagainya. Itu adalah suatu hal yang keliru. Karena ketaatan kita bisa taat, kita bisa setia. Itu pun karena Tuhan yang mampukan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini tidak ada yang benar-benar kita miliki yang bisa membuat kita layak untuk diselamatkan. Karena semua itu adalah pemberian daripada Tuhan. Bahkan iman yang mendorong kita untuk merespon keselamatan yang Tuhan berikan pun adalah sesuatu yang berasal daripada Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, kebenaran, boleh slide setelahnya? Ya. Yang ketiga, kebenaran ini juga mengajarkan kepada kita bahwa iman sejati itu kemudian menghasilkan buah. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bersama-sama di dalam ayat yang ke-27, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Kemudian di slide, ya. Hasil dari iman yang telah dianugerahkan kepada Tuhan di dalam hati kita masing-masing, selain supaya kita merespon kebenaran yang telah Allah berikan di dalam hati kita masing-masing, selain daripada itu juga iman yang sejati, itu harusnya mendorong kita untuk terus berbuah berbagi Tuhan. Dan buah yang diajarkan di dalam bagian firman Tuhan ini adalah hidup dengan rendah hati terhadap sesama. Rasul Paulus di dalam surat ini selain untuk mengingatkan orang-orang non-Yahudi, salah satu tujuan utamanya adalah mengingatkan orang-orang Yahudi yang pada saat itu bisa dikatakan memiliki kesombongan rohani. Mereka merasa bahwa kita ini paling rohani, setiap hari kita berada di bait Allah, setiap hari kita melayani,
kita begitu taat terhadap Taurat, sehingga membuat mereka itu memandang rendah umat lain, memandang rendah jemaat lain, memandang rendah orang-orang yang berasal dari non-Yahudi. Sehingga Rasul Paulus menulis surat ini untuk mengatakan bahwa iman yang Tuhan tanamkan di dalam hati mereka, itu seharusnya membuat mereka begitu rendah hati di hadapan Tuhan, rendah hati terhadap sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita merenungkan apa itu sola fide, ketika kita menyadari bahwa kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita dibenarkan semata-mata karena anugerah, itu pada akhirnya harus membuat kita hidup dengan begitu rendah hatinya di hadapan sesama kita. Seringkali kita merasa bahwa kita lebih hebat, kita merasa bahwa kita lebih luar biasa, kita merasa bahwa kita lebih luar biasa, lebih hebat, lebih A, B, C dan lain sebagainya daripada sesama kita. Dan itu membuat kita merasa berbangga diri dan membuat kita merasa sombong. Tetapi sola fide ini mengingatkan kepada kita bahwa status setiap manusia itu sama di hadapan Tuhan. Sama-sama orang berdosa, sama-sama orang yang harusnya dibinasakan, tetapi kemudian dibenarkan dan diselamatkan. Status saya sama dengan status Bapak Ibu, sama-sama orang berdosa yang dibenarkan. Jadi ketika kita melihat sesama kita tidak bisa menganggap bahwa saya lebih baik, kamu lebih buruk. Saya lebih luar biasa, kamu tidak hebat, kamu tidak luar biasa. Enggak Bapak Ibu, ketika kita menyadari kebenaran ini, kita akan melihat sesama kita sama. Sama-sama orang berdosa yang diselamatkan, dan kita tidak akan mampu sombong, kita tidak akan mampu membanggakan diri di hadapan sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini kemudian bukan hanya menegur jemaat yang ada di Roma pada saat itu, tetapi juga menegur kita kehidupan Bapak Ibu dan juga saya, kehidupan kerohanian kita, sehingga kita belajar bersama-sama untuk rendah hati terhadap sesama kita. Ketika kita melihat ada yang berbeda dengan kita melihat ada yang tidak sama dengan kita belajar untuk menerima mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini, akhir-akhir ini Bapak Ibu juga melihat satu peristiwa yang terjadi di Bali akhir-akhir ini ya. Beberapa hari yang lalu seorang mahasiswa bunuh diri. Jadi lompat dari lantai 2. Tapi respon yang kita lihat itu begitu menyedihkan ya Bapak Ibu. Dan kita melihat ternyata generasi muda zaman ini, orang-orang yang mungkin satu generasi dengan saya atau satu generasi dengan anak-anak kita, ternyata memiliki moral yang sangat-sangat buruk. Jadi ternyata setelah mereka melihat sang korban sudah jadi jenazah pun tetap dibully. Ada yang katakan, wah kenapa dari lantai 2, harusnya dari lantai 4. Ada yang katakan, wah bunuh diri, buat ribet orang-orang yang harus angkat. Dan juga kata-kata buruk yang lainnya. Mereka bully dari almarhum masih hidup sampai sudah mati tetap dibully. Bapak Ibu, ini kerusakan, kita bisa melihat kerusakan moral, kerusakan hati yang sangat-sangat luar biasa. Dan anak-anak kita hidup di dalam generasi-generasi seperti ini. Jadi saya mau katakan ketika anak-anak kita tidak kita didik di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa mereka orang berdosa yang diselamatkan dan teman-teman mereka pun orang berdosa yang diselamatkan. Kalau kita tidak menanamkan kebenaran ini, mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang menganggap bahwa diri mereka lebih baik, yang menganggap bahwa orang lain yang berbeda dengan mereka itu lebih buruk. Dan ini akan bisa membuat mereka juga jatuh di dalam dosa bully dan juga dosa-dosa yang lainnya. Jadi firman Tuhan di dalam kitab Ulangan ketika mengajarkan kepada setiap orang tua untuk menanamkan Taurat kepada anak-anak, itu bukan sebuah perintah biasa ya. Karena Tuhan tahu betul anak-anak kita akan tumbuh di dalam zaman yang begitu buruk, zaman moral yang begitu buruk. Sehingga ketika mereka tidak diperlengkapi dengan firman Tuhan, maka mereka akan gampang untuk merendahkan sesama, mereka akan gampang untuk membuli sesama. Jadi anak-anak kita hari ini Bapak Ibu, mari kita tanamkan dengan sungguh-sungguh, bahkan diri kita sendiri pun, kita tanamkan dengan sungguh-sungguh bahwa kita orang berdosa yang diselamatkan, dilayakkan oleh Tuhan. Maka kita tidak pantas untuk memandang rendah orang lain, kita tidak pantas untuk membuli orang lain, kita tidak pantas untuk menjelekkan orang lain. Karena apa? Kita loh orang-orang yang begitu buruknya, begitu bobroknya di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan pilih dan Tuhan selamatkan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk merendahkan orang lain, karena status kita sama di hadapan Tuhan. Saya mau menutup dengan satu kalimat.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwa Kristus mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita semua dan kemudian menganugerahkan keselamatan itu secara cuma-cuma kepada kita. Dan sebagai respon kita, marilah kita hidup dengan rendah hati, saling mengasihi dan juga melayani sesama kita. Kita belajar bersama-sama, Kristus mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita semua dengan cuma-cuma. Maka respon kita adalah hidup dengan rendah hati terhadap sesama kita, mengasihi mereka, menganggap mereka setara, menganggap mereka sama dengan kita, dan menganggap mereka adalah orang-orang yang pantas untuk kita kasihi, yang pantas untuk kita terima. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami, bahkan ketika kami masih berdosa. Kami bersyukur ya Tuhan, kiranya kebenaran ini membuat kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang begitu buruknya di hadapan Tuhan, orang-orang yang harusnya mati tetapi Engkau pilih dan Engkau selamatkan. Kiranya kebenaran ini juga mendorong kami di dalam memandang sesama kami. Kami tidak memandang sesama kami lebih rendah, lebih buruk daripada kami. Karena kami adalah orang-orang berdosa yang sama-sama diselamatkan. Karena itu kami belajar untuk menerima sesama kami, sesama yang berbeda dengan kami. Kami belajar untuk mengasihi mereka seperti Kristus mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Lili. Terima kasih Evangelis Hana. Puji pada Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman-Nya. Dan marilah dengan penuh rasa syukur kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Didasari dengan firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-16. Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita, pujian iman bakti. Dalam terang Injilnya, betapa terangnya jalanku. Ku taat perintahnya, selalu ia beserta dengan orang beriman bakti. Iman bakti hanya jalan ini untuk menyenangkan Yesus. Hanya jalan ini. Tiada gelap gulita, awan pun lenyaplah bila ku nampak wajah Tuhan. Tiada takut bimbang, tiada keluh kesah, berbahagia yang iman bakti. Iman bakti hanya jalan ini untuk menyenangkan Yesus. Hanya jalan ini. Bait ketiga saya undang jemaat berdiri. Yesuslah sobatku, ku memohon selalu, sepanjang jalannya selalu serta. Ku mau taat selalu akan perintahnya dan selalu
kasih Bapak Edi akan memimpin kita dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami datang di hadirat Tuhan, mengucap syukur jiwa kami, sepanjang hidup kami Tuhan menyertai. Tuhan memberikan kami berkat-berkat melimpah sepanjang hidup kami. Saat ini Tuhan, usai kami menerima berkat firman-Mu, kami juga diberi kesempatan memberikan uang milik kami yang adalah pemberian Tuhan. Kami persembahkan di hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan berkenan menerimanya. Kami mohon Tuhan melalui persembahan ini, kami dapat ambil bagian dalam pelayanan gerejawi di tempat ini. Tuhan memberkati para penatua yang mengelolanya. Terima kasih Bapak, ajarkan kami juga untuk senantiasa mempersembahkan hidup kami menjadi bukti ibadah kami yang sejati. Di dalam keseharian kami menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Biarlah kami menjadi terang oleh karena iman percaya kami kepada Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan persembahan kami. Amin. Terima kasih Pak Edi. Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan, kita akan mengembalikan segala pujian dan hormat hanya bagi Allah melalui doksologi dan pengutusan. Berkat akan disampaikan oleh Evangelis Hana. Saya mengundang jemaat berdiri. Bapak Ibu Saudara, marilah kita pulang dengan satu komitmen untuk hidup dengan rendah hati terhadap sesama kita, karena kita adalah sama-sama orang berdosa yang dilayakan dan diselamatkan oleh Allah. Mari kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
setia. Kumu setia. Kumu setia karena ku dipercaya. Kumu suci karena diampuni. Kumu tabah menanggung segala susah. Kumu berani menghadap seteru. Kumu berani menghadap seteru. Ku mau cinta pada mereka yang susah. Ku mau memberi dengan rela hati, rendah hati, karena ku banyak celah. Ku mau pandang akan kasih Allah, selalu gemar menolong sesama. Ku mau kasih pada Tuhan dan manusia. Ku mau berserah raga jiwa harta. Selalu syukur Yesus mati bagiku.